Shalom, mari kita masuk hadiratnya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Bapa. Berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 September 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan nubuatan tentang akhir zaman. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Daniel pasal 10, 11, dan 12. Saya akan membacakan dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nubuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Kitab Daniel merupakan salah satu kitab yang tergolong dalam kitab-kitab apokaliptik, antara lain Yehezkiel, Daniel, dan Wahyu. Apokaliptik berdasarkan pandangan Alkitabiah merujuk kepada kitab-kitab yang bermuatan terhadap karya Allah tentang waktu-waktu yang terakhir atau peristiwa-peristiwa yang terakhir. Kitab Daniel ditulis oleh Daniel, salah seorang muda yang berasal dari keturunan Yehuda yang turut dibawa pada masa pembuangan ke Babel. Berdasarkan strukturnya, kitab Daniel terbagi menjadi dua bagian besar.
Antara lain pada pasal 1 sampai 6 narasi tentang Daniel dan kawan-kawannya yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego di istana Firaun, yakni sebuah narasi yang mengungkapkan peran Allah dalam menyertai dan memelihara umatnya di bawah pemerintahan Raja Babel. Sedangkan pasal 7 sampai 12 adalah mengenai penglihatan Daniel mengenai tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari kemudian, yakni sebuah nubuatan tentang peran Allah dalam menyertai umatnya di bawah penghakiman kekal yang akan terjadi di kemudian hari. Tema besar yang bisa kita ambil dari kitab ini adalah mengenai Allah berdaulat atas segalanya, termasuk sejarah. Artinya Allah berperan baik pada masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa depan, yaitu masa yang akan datang atau apokaliptik. Salah satu pengungkapan yang terkenal dari kitab Daniel berawal dari pasal 10 sampai pasal 12 yang merupakan jawaban dari doa Daniel. Pasal ini menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab merupakan satu-satunya kitab yang mampu berbicara tentang nubuatan dan tergenapi secara detail. Sedangkan pada pasal 12 merupakan pengungkapan mengenai tanda-tanda yang akan terjadi pada hari-hari akhir. Pasal terakhir kitab Daniel ini berfokus pada nubuatan akhir zaman, peristiwa yang akan terjadi sebelum dan sesudah Yesus Kristus kembali ke bumi. Sebelumnya, seorang malaikat memberitahu kepada Daniel, pemimpin kerajaan orang Persia, berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Daniel 10 ayat 13 sampai 14. Dalam masa itu, umat Allah akan dimurnikan dalam motivasi mereka melalui ujian yang harus ditanggung. Sedangkan orang yang tidak percaya akan terus-menerus berbuat jahat dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memurnikan diri. Dapat melihatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 13, Wahyu 22 ayat 11. Sebab cobaan itu akan membuat orang jahat menjadi lebih jahat dan orang percaya semakin disucikan dan dimurnikan. Ini menunjukkan bahwa cobaan atau kesusahan itu akan terjadi dan menimpa semua orang. Disinilah menjadi pembuktian mengenai anak Allah dan orang yang tidak percaya. Setiap orang tidak akan mengerti dengan pasti tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, sebab firman itu akan tetap dimeteraikan. Namun dapat diprediksi agar setiap orang percaya senantiasa menantikan hari itu. Setiap orang akan mengalami masa kesengsaraan yang paling besar dan yang pernah ada di seluruh dunia. Bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, ini akan menimpa semua orang baik, orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini kami boleh diajarkan bagaimana kami menantikan hari-hari itu Tuhan. Biarlah masa depan yang indah yang Kau telah rancangkan Tuhan bagi setiap kami itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari terakhir nanti Tuhan yang akan datang, pada hari akhir zaman dan pada hari kedatangan yang Kau Tuhan, biarlah kami boleh siap, kami boleh menyiapkan diri kami untuk menerima Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.